teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Ya, kita akan membahas mengenai analisa teknikal. Sebelum masuk ke analisa teknikal, saya akan menjelaskan istilah-istilah penting yang ada dalam analisa nanti. Ya. Ada istilah namanya koreksi, ada istilah rejeksi, ada istilah retracement, ada istilah retest, kemudian ada istilah breakout, ada istilah rejeksi, ada istilah retracement, ada istilah breakout ya. Apalagi yang paling sering nanti kita gunakan, ada istilah pullback, ada istilah pullback, rejeksi, ada retracement, retest, breakout, ada reversal ya. Secara teori nanti bisa dibaca, di googling saja. Kalau secara definisi terlalu banyak ya, terlalu panjang. Saya akan memberikan istilah yang gampang kita mengenali, yang memudahkan kita mengingat ya. Rejeksi adalah penolakan. Rejeksi itu adalah penolakan. Penolakan. Nah, biasa penolakan ini akan diwujudkan dalam bentuk sumbu. Rejeksi adalah penolakan, yang penolakan itu biasanya akan diwujudkan dalam bentuk sumbu atau ekor. Kalau sumbunya di bawah berarti penolakan ke atas atau buyer muncul di sana. Kalau sumbunya di atas berarti penolakan seller, artinya sellnya menekan di sana. Sehingga nanti kita perhatikan sumbu ini yang bisa memberikan petunjuk apakah ini akan kuat, lanjut, atau bahkan akan berbalik. Kemudian retracement. Nah, retracement ini adalah penolakan sementara ya. Penolakan sementara atau perlawanan sementara yang bersifat sementara. Nah, biasanya di area retracement ini pergerakannya kita lihat di angka 50 sampai 61,8%. 60% ini adalah standar, 50% adalah standarnya, ditambah 61,8% kalau kita menggunakan Fibonacci. Ya, nanti bagaimana penggunaannya nanti kita bahas. Yang ketiga adalah retest. Retest ini market yang melawan arah, ini mencoba mendekati levelnya. Jadi kalau di bawah berarti level support, kalau di atas berarti level resisten. Jadi market ketika naik kemudian dia mulai turun. Mulai turun itu kita uji di levelnya, di level di bawahnya. Atau kalau dia naik berarti dia level di atasnya, di sebelah kirinya. Contohnya begini. Saya berikan contoh dulu untuk retestnya. Oke, ini saya akan hapus dulu. Jadi retest, tadi ada retest ya, retest dulu ya. Ada retest, ada retracement. Jadi begini, ini naik, turun, naik lagi, turun lagi. Nah, ini cenderungnya ke atas, kemudian di sini ada level. Dia setelah naik tren kuat, ini kan breakout di sini berarti kuat. Ini breakout ini kuat, ini break. Berarti buyer itu kuat. Kemudian setelah itu koreksi. Setelah itu dia retest. Retest di sini ada level, dia mencoba mendekati levelnya. Kalau level ini tidak mampu dilewati,
ditutup dengan di area level dan mulai bergerak naik, maka wilayah ini, nah ini terus kemudian naik lagi, maka ini namanya retest. Yang turun ini namanya retest, mendekati level ini namanya retest. Sedangkan naiknya kembali menguat sesuai dengan tren yang lebih besar, maka ini namanya pullback. Namanya pullback. Tadi sekaligus membahas di istilah yang pullback ini tadi. Kembali menguat setelah retest. Ada breakout. Breakout ini berarti melewati levelnya. Ya, di bawah dia melewati level supportnya, di atas melewati level resistennya. Contoh, jadi contohnya misalkan ini marketnya naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, kemudian break ini. Ini ada level, ada level, ada level. Kalau kita tarik garis begini, maka ini adalah breakout. Breakout ini harus selesai, bukan masih jalan, bukan sumbunya yang melewati, tetapi full bodinya atau badannya yang secara besar dia melewati, ya, melewati dari level yang ada di sana. Kemudian selanjutnya ada breakout, ada reversal, ya. Sekarang reversal. Jadi kalau retracement adalah penolakan atau pembalikan sementara, maka reversal ini adalah pembalikan permanen. Reversal itu pembalikan permanen. Jadi kalau dia sudah melewati dan lebih kuat bisa reversal, ya. Contohnya begini. Nih, ada banyak level di sana. Ada satu, di sini ada level, di sini ada level. Kemudian yang kuat lagi di sini ada level yang kuatnya. Jadi kalau level ini dimulai dilewati, bahkan level kuatnya dilewati, maka ini reversal. Sehingga kalau kita tarik garis ke atas, ini tren kuatnya, kemudian ini adalah area retracementnya di sini. Kalau dia sudah kuat, bahkan melewati dari level di bawah ini, maka kecenderungan turun akan makin kuat. Ini. Ya, masih bergerak lanjut. Meskipun dari sebelah kiri nanti kita lihat ada penolakan berikutnya. Nanti akan dibatasi di sini. Ada level lagi di sini nanti. Nah, dibatasi di situ. Artinya ketika dia bergerak turun lagi, kita lihat level di bawahnya lagi. Termasuk begini. Termasuk ketika dia ini turun, ya, turun kuat. Ya, kita lihat turun kuat. Kemudian kalau kita amati, ya, yang terdekatnya, ya, ini sudah lewat dari levelnya itu di sebelah mana. Kalau kita lihat dari pergerakan turun, yang terdekat dulu di sini, ini ada level di sini. Level itu dilewati di break, ini break kuat, kemudian berpotensi lanjut lagi sampai di level kuatnya. Di level ini, level kuat itu level mana yang banyak disentuh? Ini banyak disentuh, kita tarik ke kanan, ya, berarti ini bisa melewati level kuatnya. Begitu sudah dilewati, maka potensi nanti dia akan mendekati level tingginya, mendekati di sini, kemudian mendekati level di sini, ya, seperti ini terus. Jadi yang mana yang kuat dia akan mendekati. Di sini banyak penolakan. Nah, nanti yang paling utama di sini yang banyak ditolak ini. Kalau kita tarik garis ke kanan, nanti dia akan mencoba mendekati. Tinggal mampu apa enggak di sana. Yang jelas ini penolakan yang kuat di sini. Nah, ternyata sumbunya ini, perhatikan, sumbunya mencoba mendekati, tetapi gagal, ya. Tapi gagal. Setelah itu mulai ditolak lagi. Sehingga ketika sudah mulai ditolak, maka ini bisa menjadi potensi dia akan mulai berbalik lagi.